lemes guys, ada info terbaru nih. Aduh, gue lemes guys, gue lemes ya. Timnas Indonesia Saya harus pun lemas melawan guys. kekalahan melawan China ya pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga zona Asia. Lemes banget guys. Kalah guys timnas Indonesia ya melawan China ya. Ini bener-bener guys. Ini kalau gue bilang adalah untuk di babak pertama, ya kalau gue bilang ya, karena kebanyakan rotasi pemain guys dari timnas Indonesia. Ini kalau gue lihat ya, karena kebanyakan rotasi pemain dari para pemain timnas Indonesia dan kebanyakan rotasi formasi. Tetapi kita harus tetap dukung timnas Indonesia, kita tetap dukung Garuda di perjuangan di lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga zona Asia di bulan depan melawan Jepang dan Arab Saudi yaitu di bulan November. Pokoknya tetap terbang Garuda, bravo timnas Indonesia, let's go timnas Indonesia. Saya pun guys tidak dapat berkata apa-apa lagi guys. Bagaimana perjuangan timnas Indonesia yang selama ini ya guys dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ini belum pernah terkalahkan ya, dikalahkan oleh tim lawan. Tapi malam ini timnas Indonesia dikalahkan guys. Indonesia hanya berjaya mencetak satu jaringan saja. Mungkin saya melihat ya ada kemungkinan besar karena mungkin dari segi keserasian antara pemain itu ya. Sebab bila saya melihat bagaimana kombinasi ketika menghadapi timnas Arab Saudi dari segi mereka passing bola ya dan juga keserasian itu memang sangat kelihatan. Manakala menghadapi timnas Australia juga demikian begitu ya. Dari segi kombinasi pemain-pemain ini memang cukup baik. Tetapi pada malam ini saya rasa ada sesuatu perbedaan ya penampilan timnas Indonesia. Sedangkan bila melihat ya pemain China ini dari segi mereka punya postur tubuh pun tidaklah sebesar mana. Tetapi ya diakui juga lah bagaimana kecepatan mereka ya ketika membawa bola dan juga bisa menghadapi benteng-benteng pertahanan timnas Indonesia. Dan pada jaringan yang pertama itu sebenarnya dia sudah terkeluar bola sudah tuh guys, tetapi masih lagi sempat diambil ya bola itu ditendang oleh pemain China, lantas ngam-ngam jatuh di depan tiang gol ya, depan Martin Paes, dan itulah cetakan yang pertama yang telah dilakukan oleh timnas China. Jadi mereka sebenarnya saya lihat ya dari segi kepantasan itu, sebab dia melihat mungkin perlawanan sebelum ini bagaimana timnas Indonesia ketika membawa bola. Dan satu perbedaan juga yang saya lihat pada perlawanan sebentar tadi dari segi passing bola ya, banyak passing bola itu long ball. Kalau sebelum ini ya mereka hanya memasing short ball dalam jarak yang dekat begitu. Tetapi malam ini memang betul-betul kelihatan ya perbedaannya. Adakah ini disebabkan oleh rotasi pemain ataupun dari segi kombinasi sesama mereka? Itu tidak tahu bagaimana pandangan teman-teman terhadap perlawanan tadi. Dari segi skill individu sebenarnya masing-masing sudah mempunyai skill individu ini. Tetapi bila menghadapi China, ya mungkin Indonesia bermain di kandang China. Dari segi psikologi mungkin di situ timnas Indonesia kurang fokus, tetapi dari segi bagaimana mereka menghadapi timnas China ini seolah-olah satu bebanan ya. Ini serius saya bagi tahu guys, sebab saya melihat seolah-olah satu bebanan karena mungkin atas kecepatan pemain-pemain China nih. Lepas tu perkara yang lain pula yang saya lihat dari segi China punya pemain-pemain ini banyak yang juga membuat drama sehingga penjaga gol pun membuat drama ada 2-3 kali ya dia buat drama. Lepas tu pula dari segi kekasaran. Ini kekasaran saya lihat juga bagaimana pemain Indonesia mengasari pemain-pemain timnas Indonesia. Namun begitu guys, timnas Indonesia sudah melakukan yang terbaik ya. Mereka betul-betul sudah berjuang sehingga hari ini dan peluang masih ada. Ingat guys, peluang Indonesia masih ada untuk sampai ke final ya. Dengan syarat
akan mengalahkan. Ini dia punya poin nih guys. Akan mengalahkan beberapa seri perlawanannya. Seperti ke depan ini Indonesia akan menghadapi Jepang. Jepang yang menjadi kekuatan timnas Indonesia apabila berlaga di kandang sendiri. Itu semoga timnas Indonesia dapat all out ya pada 14 November 2024 dan seterusnya pada 19 November akan menghadapi Arab Saudi juga. Sebentar tadi saya melihat juga ya bagaimana perlawanan antara Jepang menghadapi Australia. Di situ saya lihat Jepang ternyata pemain-pemainnya guys dari segi postur tubuh dia tubuh-tubuhnya itu yang macam kita yang ada di Asia Tenggara ini tidaklah segede seperti Australia, tetapi dari segi mereka punya kecepatan tuh guys, nafas mereka dan juga ya mungkin dari segi dorang punya stamina memang cukup fit. Cuma itulah dari segi postur tubuh sebenarnya seperti Witan ya, walaupun tidak besar tapi dari segi kelincahan itu membawa bola itu yang mungkin menjadi satu kekuatan untuk timnas Jepang. Jadi untuk menghadapi Australia, untuk menghadapi timnas Australia begitu juga ya, di mana Indonesia perlu menghadapi timnas Australia ini, tetapi ini berada di kandang lawan. Ini pula satu perkara yang bila bermain di kandang lawan ini guys mesti ada sesuatu yang boleh menjadi dari segi pendukung ya. Tapi itulah apa yang saya lihat ya pada malam ini, memang ada perbedaan yang sangat ketara. Di babak pertama Indonesia sudah didahului dengan jaringan yang telah dilakukan oleh timnas China, dan pada babak yang kedua itu dengan kemasukan Tom Hai ya, ada Pratama Arhan, Asnawi, jadi di situ ada sedikit sinar, dan bila melihat jaringan yang telah dilakukan oleh Tom Hai, itu merupakan jaringan untuk satu Indonesia. Bermakna sungguh pun berlaga di kandang lawan tetapi masih bisa meraih jaringan daripada langsung tidak ada jaringan guys. Itu lagi membuatkan kita rasa lagi sedih ya. Namun apapun guys, perjuangan timnas Indonesia ini masih ada lagi laga-laga yang bakal akan mereka tempuhi. Jadi untuk 14 November Indonesia menghadapi Jepang, 19 November Indonesia menghadapi Arab Saudi. Dua perlawanan ini main di kandang Indonesia di Gelora Bung Karno. Jadi kita supporter ya, fans ataupun pendukung timnas Indonesia, bagi semangat, bagi kekuatan, bagi motivasi kepada pemain-pemain ini agar mereka terus dapat berjuang dan juga dapat meraih kemenangan. Perkara ini harus menang guys. Sebentar tadi saya melihat, saya mengharapkan ya, dan kita juga semua mengharapkan agar Indonesia bisa meraih 3 poin. Tetapi itulah guys, ada kalanya yang kita lihat seperti bisa kita kalahkan, tetapi pada laga sebenar banyak perkara boleh berubah. Begitu juga dengan Indonesia. Kalau sebelum ini timnas Indonesia diremehkan oleh tim lawan ya di grup C ini seperti Arab Saudi, Bahrain, lepas tu Australia, tetapi dari segi penampilan timnas Indonesia itu bisa dikatakan ya, mereka ini selevel ya, seperti pemain-pemain Eropa juga. Jadi ada beberapa perlawanan lagi, yaitu pada Maret, saya sudah katakan tadi, Indonesia menghadapi Australia, itu di kandang Australia, dan Bahrain serta Tiongkok. Ini pada Maret ya, dan Juni di Stadion Gelora Bung Karno, 5 Juni Stadion Gelora Bung Karno, dan 10 Juni Indonesia menghadapi Jepang pula. Jadi ini merupakan satu peluang yang masih ada untuk timnas Indonesia untuk mendapatkan tiket sampai ke Piala Dunia. Jadi apapun guys, untuk perlawanan tadi kita tetap dukung timnas Indonesia, masih ada peluang lolos, dan juga pemain-pemain yang saya katakan tadi mungkin dari segi kombinasi dan juga keserasian
pemain-pemain yang berlaga tadi. Sebab ya kehadiran Miss Helges, Eliano tadi tidak ada main. Tapi mungkin dari segi skema yang berbeda untuk menghadapi China itu yang mungkin menjadi satu perkara yang membuatkan Indonesia tidak bisa meraih kemenangan sebentar tadi. Jadi guys, apapun pada perlawanan yang akan datang, kita mengharapkan agar timnas Indonesia bisa melakukan yang terbaik. Dan sebenarnya timnas Indonesia, pemain-pemain timnas Indonesia sebentar tadi sudah all out ya. Cuma ada mungkin beberapa perkara yang harus diperbaiki, ditambah nilainya ataupun dipertingkatkannya. Dari segi bagaimana passing bola, saya melihat juga banyak bola-bola itu dipassing, tetapi yang dapat itu adalah pemain China. Jadi dari segi bagaimana untuk mendapatkan bola itu salah satu juga lah yang saya lihat menjadi ancaman kepada Indonesia ya. Jadi mungkin selepas ini Indonesia boleh lihat balik bagaimana ketika menghadapi China, keadaannya begitu ya. Dan sebelum ini banyak pemain-pemain timnas Indonesia ini dia punya passing bola shot, tapi tadi dalam jarak yang long ball. Jadi guys, apapun pada perlawanan malam ini kita semua bersedih. Harapan kita tidak tercapai. Jadi apapun dengan adanya perlawanan yang bakal akan timnas Indonesia hadapi ke depan ini, semoga ada satu kejutan yang akan berlaku, sebab dikabarkan Kelvin Dix bakal akan gabung dengan timnas Indonesia. So, kesimpulannya dari segi keserasian satu ya, keserasian ataupun kombinasi pemain, lepas tu rotasi dan line up, mungkin line up yang biasanya Marcelino dimainkan pada babak pertama, tetapi sebentar tadi Marcelino pada babak kedua barulah dimainkan. Apapun, Coach Sintayong lebih mengetahui bagaimana siapa yang layak, siapa yang sepatutnya main di babak pertama, siapa yang main di babak kedua. Coach Sintayong lagi mengetahui. Kita ini hanya penikmat sepak bola ya. Dari segi penampilan timnas Indonesia ya, mereka masing-masing sudah mempunyai skill individu. Cuma dari segi kombinasi sesama mereka. Lepas tu ada satu perkara guys, mengejar bola. Sebab saya lihat pemain-pemain timnas China tadi, dorang kejar bola ya, walaupun dibawa oleh dorang tidak tunggu, tapi ada 2-3 orang yang akan kejar begitu. Dia ikut seperti macam Kelvin Dix ya, bukan Kelvin Dix, siapa ya, Kelvin Verdong. Kelvin Verdong, dia bila dia nampak musuh depan, dia akan kejar bola tuh guys. Jadi pihak musuh, pihak lawan, dia tidak sempat untuk memikir ataupun membuat keputusan yang dia rancang. Itu akan jadi spontan, jadi agak keliru lah begitu cara China buat tadi. Itu yang saya lihat lah guys. Jadi saya tidak tahu apa lagi mau disampaikan guys, karena kesedihan dalam diri ini sangat terasa guys, sangat terasa pengharapan kita ya. Namun apapun, sungguh pun begitu, kita tetap dukung perjuangan timnas Indonesia untuk laga yang akan mereka hadapi di masa-masa akan datang yang terdekat ini pada 14 November dan juga 19 November ini. Jadi insya Allah kami pun akan datang ya, sekiranya cuti dapat diluluskan ya, permohonan cuti itu diluluskan, kami akan datang ke Gelora Bung Karno untuk memberi dukungan selaku wakil ASEAN ya. Indonesia ini satu-satunya yang jadi wakil ASEAN ini untuk putaran yang ketiga ini. Jadi kita se-ASEAN sebenarnya mendukung perjuangan timnas Indonesia. Jadi itu saja guys untuk kali ini. Selamat beristirahat buat semua teman-teman yang menonton video ini, dan saya juga minta maaf sekiranya ada kata-kata saya yang mungkin tidak cocok ataupun ada kata-kata saya yang menyakiti. Tidak ada sedikit pun niat di hati saya untuk merendah-rendahkan timnas Indonesia ini. Tetapi saya komen ini atas apa yang saya lihat, apa yang saya amati,
dan juga apa yang saya rasa. Mungkin teman-teman juga begitu kan. Jadi untuk ke depan ini kita terus bagi dukungan yang penuh terhadap perjuangan timnas Indonesia. Semoga Indonesia dapat mencapai matlamatnya itu, yaitu sampai ke Piala Dunia. Jadi guys, tengok ini, lihat nih kertas-kertas nih guys. Ini adalah jadwal-jadwal perlawanan yang akan Indonesia tempuhi. Saya tengok selalu begini karena ya Indonesia punya pemain-pemain sekarang guys memang sangat berbeda. Saya sangat tertarik dan juga saya sangat menikmati penampilan timnas Indonesia akhir-akhir ini ya. Dan apabila saya melihat perlawanan sebentar tadi Indonesia dikalahkan, saya sangat sedih dan juga sangat ya tidak dapat diungkap melalui kata-kata guys. Perjuangan timnas Indonesia selama ini belum pernah terkalahkan, tetapi pada malam ini ya memihak pada China. Jadi semoga ini menjadi satu motivasi, menjadi satu kekuatan pada pemain-pemain timnas Indonesia. Dan ayo semua teman-teman yang menonton video ini dan juga semua pendukung timnas Indonesia, sama-sama kita berdoa untuk perjuangan timnas Indonesia ini agar mereka meraih kejayaan ya. Jadi itu saja, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.